Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Purnomo, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak, program studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang upaya penanganan korupsi melalui sistem good governance. Good governance sendiri memiliki arti sistem pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia saat ini masih mengalami tantangan. Meskipun telah ada inovasi dan upaya pemerintah dalam menerapkan prinsip ini, good governance, penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrasi. Dalam penerapan good governance di Indonesia masih ditemukan kesenjangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dana akuntansi. Selain itu, transparansi sendiri masih menjadi syarat pokok dalam penerapan good governance. Karena dalam sistem good governance ada 3 hal, yang mana jika ketiga hal ini berhasil diterapkan maka akan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang pertama adalah meliputi sektor pemerintah, dan yang kedua adalah pemilik usaha, dan yang ketiga adalah kerjasama masyarakat. Jadi, jika 3 hal ini telah dimiliki, telah ada dalam good governance, maka akan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan juga yang tak kalah penting adalah transparansi dan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi dalam banyak hal telah memberikan hasil. Tetapi di lain pihak, tampaknya upaya ini juga dianggap masih belum cukup membawa kepada penyelenggaraan pemerintah yang bersih. Seluruh upaya yang telah dilakukan tersebut hendaknya merupakan langkah awal dalam penegakan reformasi di bidang peraturan perundangan, yang seharusnya dilanjutkan dengan aplikasinya secara sungguh-sungguh dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dalam jurnal Syahruddin Rasul, dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tahun 2009, dengan judul Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Dari hasil penelitian tersebut dipaparkan bahwa kepemerintahan yang baik merupakan isu yang mengemuka dalam pengelola administrasi publik. Hal ini antara lain tercermin dari tuntunan yang gencar dari masyarakat kepada penyelenggara negara, baik pemerintah, dewan perwakilan maupun yudikatif, untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Beberapa pihak telah mengartikan good governance dalam beberapa perspektif, diantaranya UNDP. Dengan demikian, governance memiliki 3 pilar yang berkaitan, yaitu ekonomi, politik, dan administrasi. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya banyak dalam mengatasi praktik korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari tertinggi, yaitu Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Di samping itu juga ada pengawasan internal. Ada juga pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh instansi eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan atau BPKP. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD atau biasa kita kenal dengan Mahfud MD, menyebutkan ada 3 upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan korupsi di Indonesia, yaitu 1. Upaya pemerintah meliputi sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi. Menurut Menko Mahfud,
banyak peraturan yang tumpah tindih di Indonesia sehingga perlu diatur dalam satu wadah tertentu, yaitu Omnibus Law. Metode atau sistem Omnibus Law merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam penataan regulasi atau sinkronisasi perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua adalah dengan melakukan pembinaan SDM atau sumber daya manusia. Pembinaan SDM dilakukan agar masyarakat Indonesia mampu bekerja secara efisien dan efektif serta mampu menguasai teknologi. Dan yang ketiga dan tak kalah penting adalah digitalisasi. Meski demikian, dalam hal digitalisasi pemerintahan, Menko Mahfud menyayangkan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang kurang optimal. Oleh sebab itu, Menko Mahfud setuju dengan arahan Presiden Joko Widodo, yakni memperbaiki birokrasi untuk menghilangkan korupsi di Indonesia, antara lain melalui 3 upaya tersebut. Good governance adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, partisipatif, responsif, adil, dan inklusif. Prinsip-prinsip good governance meliputi partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas, dan efisiensi. Pelaksanaan good governance di Indonesia masih belum terlaksana sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi, karena masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang memerlukan pengawasan internal dan eksternal yang kuat. Nah, korupsi sebagai kejahatan luar biasa tentu memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah selaku pemangku kekuasaan negara. Dalam hal ini banyak aspek yang menjadi fokus utama dalam pemberantasan korupsi. Jika korupsi dalam masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri, bahkan tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Bahaya korupsi bukan hanya berefek ke anak muda saja, namun juga berefek terhadap politik. Termasuk dalam kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian adanya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak hormat, seperti yang terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus Irjen Joko Susilo pada proyek simulator SIM Roda 2 R2 di Karlantas Polri dan Tindak Pencucian Umum atau TPPU di Pengadilan Tipikor Jakarta. Joko Susilo divonis hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Berdasarkan kasus di atas, telah diperoleh gambaran bahwa betapa sulitnya untuk membenahi dan menguasai situasi politik, bisnis, birokrasi, dan institusi hukum dari berbagai praktik dan tindak korupsi. Untuk kebutuhan inilah maka perlu ada upaya untuk membebaskan bangsa dan negara Republik Indonesia agar keluar dari pandangan dan sikap yang menenggelamkan kesadaran subjektif dan kreativitas dalam memperbaikinya. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani korupsi di Indonesia sendiri, yaitu pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah. Semua proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Kedua, memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh inspektorat atau aparat pengawas internal, sedangkan eksternal oleh lembaga seperti BBK,
KPK, dan lainnya. Ketiga, membuat aturan dan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Sanksi harus cukup berat agar menimbulkan efek jera. Dan yang keempat, melakukan reformasi birokrasi dan memperbaiki sistem manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah. Kelima, melakukan sosialisasi dan edukasi anti korupsi kepada masyarakat luas agar memiliki kesadaran tinggi untuk memberantas korupsi. Pemanfaatan analisis terhadap upaya-upaya penindakan dan pencegahan korupsi memiliki dampak positif yang jauh melampaui pemulihan keuangan negara. Hal ini menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk sistem hukum yang adil, melindungi hak individu, dan membantu masyarakat yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Karena korupsi dianggap tidak baik dalam konteks tata kelola pemerintahan yang ada. Tata kelola yang baik mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan hukum yang adil. Korupsi dianggap merusak prinsip-prinsip ini dan menghambat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara holistik dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang relevan termasuk pegawai pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dengan memberdayakan pendekatan preventif dan represif. Maka mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena hanya inilah yang berhasil saya peroleh dari studi dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.